Jadi setiap malam, tepat sebelum kamu mematikan TV dan tidur, anjingmu masuk ke ruang tengah. Dia rebahan di lantai dan kelihatannya, dia nonton TV. Tahun 2012, di Inggris, sebuah perusahaan yang memproduksi makanan anjing membuat iklan unik demi menarik perhatian anjing. Iklan itu menggunakan suara frekuensi tinggi khusus, manusia nggak bisa dengar, tapi anjing bisa mendengarnya dengan baik. Gagasannya sederhana, membuat anjing sangat terpikat oleh iklan itu sampai pemiliknya sadar. Dan mereka pun akan membeli makanan anjing yang diiklankan tadi. Secara teori, gagasan itu kelihatannya menjanjikan, tapi kenyataannya kebanyakan anjing tidak menunjukkan reaksi apapun. Artinya, iklan mungkin tidak bisa memanipulasi hewan peliharaan seperti yang bisa terjadi pada manusia. Tapi meski eksperimen ini gagal, anjing kelihatannya tetap tertarik menonton TV. Kamu mungkin sadar, anabulmu bereaksi pada hewan, benda bergerak, dan gambar lain yang muncul di layar. Mereka seolah-olah melihat hal yang sama seperti kamu. Jika membahas soal warna, TV dan kenyataan tidak ada bedanya bagi anjing. Mereka melihat dunia dalam warna kuning serta biru, dan mereka tidak bisa melihat warna hijau dan merah. Selain itu, penglihatan anjing juga buram. Anjing memproses apa yang terjadi di layar dengan cara yang berbeda denganmu. Saat kamu menonton sesuatu, otakmu butuh 16-20 frame video per detik untuk mendeteksi gerakan. Bagi anjing, angka ini harus lebih dari 70 frame per detik. Katakanlah, hewan peliharaanmu duduk di depan TV jadul. Dalam hal ini, yang dilihat anabulmu hanya seperti buku yang terbalik. Kalau TV-nya lebih modern, anjing kemungkinan lebih tertarik karena TV modern punya frame rate video yang lebih cepat. Sementara untuk kontennya, anjing bereaksi pada hal-hal yang juga menarik perhatian mereka di kenyataan. Entah itu mainan yang bisa bunyi, perintah, atau anjing lain yang menggonggong, menggeram, dan menyalak. Kalau layar TV nggak nunjukin hal-hal yang berhubungan dengan anjing, mereka mungkin nggak akan tertarik. Dalam eksperimen tahun 2017, anjing diberikan tontonan berbeda yang ditampilkan di 3 layar. Hewan-hewan itu tidak menunjukkan layar mana yang lebih mereka sukai, bahkan mereka tidak terlihat penasaran atau bersemangat menghabiskan waktu di depan TV. Mungkin karena anjing punya rentang perhatian yang pendek untuk TV, biasanya mereka hanya melihat layar beberapa detik sekali. Di sisi lain, anjing pemburu yang sangat tertarik dengan benda bergerak bisa lebih terpikat. Sedangkan anjing yang sebagian besar mengandalkan penciuman akan cepat bosan. Hewan peliharaan lain seperti kucing atau burung bayan juga tampak menikmati acara TV. Banyak pemilik burung bayan yakin burung peliharaan mereka suka menonton TV. Burung-burung itu bersemangat saat iklan tertentu muncul, mereka bahkan mulai mengepakkan sayap, menari, atau bersiul. Tapi apa sih yang mereka lihat di layar? Penglihatan burung bayan berbeda dengan penglihatanmu dalam beberapa hal. Pertama, matanya ada di samping kepala, bukan di depan. Itu membantu burung melihat area lebih luas dan melindungi diri dari musuh. Meskipun punya penglihatan lebih luas, burung bayan tidak terlalu baik dalam memahami kedalaman. Artinya, gambar di TV layar lebar terlihat jauh lebih datar bagi mereka daripada bagimu. Saat menonton TV, kamu melihat satu gambar konstan. Tapi bagi burung bayan, layarnya terus berkedip dengan cepat. Dan kerennya, burung-burung ini bisa melihat sinar ultraviolet loh, tapi mata manusia nggak bisa mendeteksi sinar itu. Nah, kalau kucing gimana? Kucing adalah pemburu alami. Itu sebabnya mereka sering bereaksi pada gambar hewan pengerat dan burung. Dalam satu penelitian, lebih dari 100 kucing menonton TV selama 3 jam sehari. Kucing-kucing itu dibagi menjadi 5 grup, masing-masing grup menonton acara berbeda dari rekaman manusia dan hewan bergerak sampai layar kosong. Waktu rata-rata yang dihabiskan kucing untuk menonton TV lebih dari 6%, acara yang paling populer adalah acara tentang hewan. Kalau kucingmu suka menatap layar sesekali, jangan biarkan dia sendirian di depan TV ya. Insting berburu anabulmu bisa jadi mengambil alih kesadarannya. Dan saat dia menerkam untuk menangkap burung yang terbang di layar, TV-mu bisa berakhir di lantai. Intinya, mungkin nggak ada salahnya membatasi waktu nonton untuk hewan peliharaanmu. Tapi masalah menonton TV ini bikin aku bertanya-tanya, bagaimana berbagai makhluk melihat dunia di sekitar mereka ya? Mata ikan tidak begitu berbeda dari mata kita, tapi mata ikan ditutup selaput pelindung. Kalau enggak, ikan nggak akan bisa melihat jelas di bawah air. Seperti di mata manusia, di mata ikan ada sel batang untuk penglihatan hitam dan putih, serta sel kerucut untuk penglihatan berwarna. Beberapa spesies ikan, seperti ikan emas akuarium misalnya, juga bisa melihat ultraviolet. Mata ikan juga dirancang sedemikian rupa sehingga semua yang ada di dekatnya terlihat lebih besar dari aslinya.
Ternyata ular punya penglihatan yang buruk loh. Itu sebabnya mereka harus menjulurkan lidah untuk mengetahui keadaan di sekitar mereka. Sisi terangnya, ular bisa mendeteksi radiasi termal dengan sangat baik. Semua makhluk hidup mengeluarkan radiasi seperti ini, dan pada malam hari, kemampuan alami ini 10 kali lebih efektif daripada mesin penglihatan malam modern. Tapi pada siang hari, ular hanya bisa bereaksi terhadap gerakan. Tikus juga nggak punya penglihatan sempurna. Penglihatannya agak buram dengan persepsi kedalaman yang buruk. Hewan pengerat ini melihat warna seperti manusia yang buta warna merah hijau. Semua terlihat kebiru-biruan. Dan warna yang mereka lihat agak pudar. Selain itu, tikus menghubungkan penciumannya dengan apa yang mereka lihat pada saat itu. Mereka memahami lingkungan dengan bantuan kumis mereka dan juga lewat sentuhan. Moinggir! Sapi bisa melihat dunia dalam warna yang kurang terang daripada kebanyakan manusia. Hanya beberapa warna yang terlihat terang, yang lainnya pudar. Hewan ini juga tidak bisa melihat cukup jelas karena mereka tidak bisa memfokuskan mata secepat manusia. Selain itu, sapi butuh waktu lebih lama untuk memproses informasi visual. Mereka punya persepsi kedalaman yang buruk karena penglihatan vertikal mereka terbatas. Perbandingannya 60 derajat versus 140 derajat dengan manusia. Kamu mungkin pernah lihat sapi berhenti sebelum melewati bayangan karena mereka tidak bisa membedakan antara bayangan, selokan, atau lubang di jalan. Kuda bisa melihat hampir 360 derajat, tapi mereka punya 2 titik buta, 1 titik buta kecil tepat di depan hidung mereka, dan 1 lagi di belakang ekor. Kuda tidak bisa melihat warna seterang kita, keterbatasan warna membuat mereka kesulitan melihat beberapa benda. Mereka juga tidak bisa membedakan warna merah. Manusia bisa melihat lebih banyak warna daripada lebah, tapi lebah punya penglihatan warna yang lebih luas. Dasar kombinasi warna kita adalah biru, hijau, dan merah. Sementara lebah, biru, hijau, dan ultraviolet. Serangga ini tidak punya fotoreseptor khusus untuk melihat warna merah, tapi mereka bisa membedakan kuning, jingga, dan warna unik yang disebut ungu lebah. Ini adalah campuran warna kuning dan sinar ultraviolet. Lebah melihat warna 5 kali lebih cepat daripada manusia. Penglihatan warna mereka bukan hanya yang tercepat di dunia hewan, tapi juga membantu mereka menemukan strip landasan pacu yang tidak terlihat oleh manusia. Mata lalat tidak bergerak, tapi bentuknya yang bulat dan letaknya yang keluar dari kepala memberi lalat penglihatan hampir 360 derajat. Serangga ini rabun jauh dan tidak bisa fokus. Aku punya teman yang kayak gitu. Tapi, kira-kira apa yang paling keren dari cara mereka melihat dunia? Mata mereka membuat yang mereka lihat mirip mosaik, yakni ribuan gambar kecil yang menciptakan gambar utuh. Lalat sulit ditangkap bukan tanpa alasan loh. Meski punya penglihatan buruk, serangga ini pandai mengenali gerakan. Kemampuan ini membantu mereka kabur dalam sekejap. Dengan cara terbang ya, bukan lompat seperti kutu anjing. Jelas kan? Bagus. Lanjut. Hiu melihat dunia dalam warna monokrom. Hewan ini tidak bisa melihat jauh, tapi hiu cuma butuh indera penglihatan begitu mereka mendekati mangsa. Dan dalam cahaya redup, hiu bisa melihat hampir 10 kali lebih baik darimu. Mata siput kebun tidak bisa fokus dan melihat warna, tapi hewan lambat ini bisa melihat makhluk hidup lain mendekat. Siput juga tahu cara berjalan ke tempat gelap dan aman, itu berkat kemampuan mereka menganalisis perbedaan dalam intensitas cahaya. Kerang raksasa dewasa tidak bergerak, mereka menempelkan diri pada batu atau karang dan melihat dunia lewat ratusan mata kecil. Mata itu terletak di ujung tubuh mereka yang lembut. Kerang bisa membedakan 3 warna, tapi sayangnya mereka tidak bisa menggabungkan informasi yang mereka terima. Itu sebabnya penglihatan mereka terang dan penuh warna, tapi gambarnya tidak berbentuk. Tapi itu nggak masalah sih buat mereka, lagian kerang itu enak.